Baik, pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Miki dari Buddhist Channel. Ini malam perdana untuk saya. Channel mengadakan Dhamma Class hari ini. Dan topik kita pada malam hari ini berjudul Kehidupan Masa Lampau, Nyata atau Halu. Halu ini saya pinjam dari anak zaman now ya. Halusinasi. Dengan pembicara Ibu Brenda E. McRae. Udah pada kenal mungkin Ibu Brenda. Saya bikin profil singkat saja. Ibu Brenda merupakan hipnoterapis dengan spesialis terapi regresi masa lalu dan integrasi energi yang berguna untuk mengatasi fobia, stres, kebiasaan buruk. Dan juga Ibu Brenda merupakan salah satu pendiri Yayasan Dhamasuka ya, Sis Brenda ya. Ya, betul. Nah ini yang saya suka sebenarnya. Yayasan Dhamasuka ini lebih ke pelatihan meditasi yang bernama TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation, dari Bhante Wimalaramsi. Nah ini menarik sekali nih, Sis Brenda, meditasinya. Saya juga udah pernah join dan hasilnya luar biasa ya. Mungkin kita suatu saat bikin meditation class di Buddhist Channel. Oke, untuk topik kali ini latar belakangnya adalah fakta-fakta yang menarik. Ada 3 dari saya untuk yang mengingat kelahiran yang masa lampau, Sis Brenda. Ya. Yang pertama, ada orang yang ingat dari lahir. Seperti waktu itu saya pernah nonton di TV, ada yang ingat dia itu pilot pesawat tempur. Ya. Pesawat tempur, mungkin teman-teman juga udah pernah nonton kali ya. Nah, dicari rumahnya, terus ketemu, dan semua ceritanya sama gitu. Dan yang kedua, lewat meditasi. Dari YouTube yang saya dengar, meditasi ada orang juga yang pernah mengingat 2 kali. 2 kali bukan 2 kali kehidupan masa lampau ya, tapi 2 kalinya ini 2 kali bumi terbentuk, 2 kali bumi hancur dan terbentuk dari meditasi. Ada orang yang dibilang mengingat seperti itu, Sis Brenda. Ya. Dan terakhir adalah hipnotis regresi. Sangat ya. Mungkin, bro. Ya. Yang terakhir ada dari hipnotis regresi. Yang saya ingat dari YouTube channelnya ada seorang yang dulu dihipnotis. Dulunya itu dia lahir sebagai ini ya, seperti princess lah. Tapi bukan princess hari ini nih ya. Dia tinggal di castle di Puri gitu. Setelah diceritain di mana letaknya, itu ditunjukin ke sana dan benar ada gitu. Cuman sudah dalam bentuk sebagian puing-puing. Dia tunjukkan, oh ini loh tempat ballroomnya, tempat makannya semua. Betul. Dan gitu. Dan juga ada pasti ada yang pro dan ada yang kontra Sis Brenda ini. Oke. Ada yang kalau yang kontra ini pasti ada bilang halusinasi lah. Terus juga untuk hipnotis regresi sendiri ada yang bilang bisikan setan lah. Seperti itu. ya, seperti itulah. Nah, pas sekali sekarang kedatangan Sis Brenda nih, yang ini kita ada 3 berarti. Sis Brenda merupakan terapis regresi, juga mentor meditasi, juga mengenal Dhamma nih. Ini satu paket ini, paket lengkap namanya. Sadu. Oke, mungkin Sis Brenda bisa mulai saja menjelaskan kehidupan masa lampau. Ini benar nyata atau halu ini? Oke. Boleh dimulai ya Sis ya. Terima kasih Sis. Ya.
Oke. Jadi saya bisa share screen saya ya. Oke. Oke. Selamat malam semuanya. Terima salam dhamma dari saya, Sukihotu Namo Buddhaya. Saya paham tidak bisa langsung menjawab karena di-mute oleh host, which is fine. Nama saya adalah Brenda I. Mekre. Saya lahir dan besar di Jakarta, tapi kemudian pernah menetap di 6 tahun di Amerika, dan saya mempelajari hipnoterapi regresi ini, dan spesialisasi saya adalah di regresi. Jadi itu sebabnya di belakang nama saya ada CCHT yang merupakan Certified Clinical Hypnotherapist, dan yang saya dapat dari Hypnotherapy Training Institute. Sebagian sertifikat ada di belakang saya. Kemudian saya juga lulusan dari International Association Research Regression Therapist dari US juga. Itu mendapatkan gelar PLRT, Past Life Regression Therapist, karena memang waktu belajar di IARRT memang fokusnya adalah past life regression. Tetapi karena kurangnya peminat di Amerika, maka IARRT sudah tutup sejak 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan sekarang diteruskan oleh The Tasso Institute atau Earth di Eropa. Kemudian LBLT adalah Life Between Lives Therapy. Ini saya dapatkan juga belajar dari Michael Newton, almarhum, yang terkenal menulis buku Journey of Soul dan Destiny of Soul. Ini sangat menarik karena kita jadi mengerti tujuan kehidupan kita. Selama belajar di Amerika dan mengikuti World Congress sewaktu di Turki. Jadi, dan ini adalah sertifikat-sertifikat yang saya dapatkan sehingga bisa, ini sudah capai terakhirnya di level 6 di HTI, itu sehingga mendapatkan Certified Clinical Hypnotherapist, di mana kita boleh menuju ke masalah-masalah psikosomatis, yaitu penyakit di badan, ya. Karena seringkali kadang-kadang orang sudah ke dokter tapi tidak sembuh-sembuh, jadi mereka datang ke saya. Biasanya saya juga merefer mereka periksa dulu ke dokter. Tapi kalau sudah ke dokter tidak sembuh-sembuh, nah biasanya alternatifnya adalah mereka mencari saya, dan biasanya ketemu kenapa penyebab penyakitnya itu. Anyway, karena kita membicarakan tentang past life regression, apakah kehidupan lampau itu nyata atau halusinasi? Jadi saya mau menceritakan beberapa jenis déjà vu. Déjà vu ini ada déjà vu tempat. Ini saya masukkan gambar Castle Himeji, yaitu Kastil Himeji di Jepang, di mana saya merasakan déjà vu, sampai di sana nangis nggak berhenti. Yang setelah beberapa saat kemudian itu mengerti bahwa saya pernah meninggal di sana dalam keadaan tidak menyenangkan. Jadi sampai sana nggak bisa kontrol nangisnya. Waktu itu kami pergi bersembilan, yang 4 orang mengalami déjà vu juga. 1 orang, ini di sebelah kanan ada ruang senjata, dia tahu itu adalah ruang senjata milik dia. Terus kemudian saya melihat tembok ini juga merupakan sedih yang tidak bisa terkontrol, karena setelah saya meninggal jadi manusia di sana, saya jadi hantu. Karena saya melekat dengan keluarga waktu itu, punya anak kecil, saya meninggal pada saat hamil, mati karena diracuni, kemudian ya jadi hantu setelah itu. Kemudian setelah itu ada satu teman juga mengalami déjà vu, di mana dia melihat dia mengejar-ngejar anak-anak kecil di dalam ruangan yang sama. Dan orang dengan ruang senjata ini, ya. Jadi itu tempat kita bisa merupakan datang ke satu tempat, kok kayaknya pernah kesini ya, di sana ada apa, dan kita tahu. Itu yang artinya bahwa kita pernah datang ke tempat itu, atau pernah tinggal di sana, atau pernah melihat film yang ada gambar itu bisa déjà vu. Kemudian ada déjà vu orang atau manusia. Kita ketemu dengan seseorang pertama kali. Orang ini belum salah sama kita, tapi bawaannya sebel aja, kesel. Nah itu penjelasannya karena orang itu pernah menyakiti kita dulunya. Atau
wow, ketemu sama seseorang. Kok kayak ketemu teman lama ya? Padahal baru pertama kali ketemu. Nah, itu penjelasannya karena memang kita sudah pernah bersama-sama dengan orang itu. Mungkin sebagai orang tua anak, mungkin sebagai suami istri, mungkin sebagai sahabat, mungkin sebagai kakak adik. Jadi biasanya kita ketemu lagi dengan orang-orang itu untuk menyelesaikan apa yang belum selesai dulunya. Kemudian ada deja vu umur. Mungkin kalau yang belum paham, tapi deja vu umur ini pernah terjadi kepada saya. Waktu saya umur 40 masih tinggal di Amerika, itu jalan nggak bisa kuat lama. Di bantalan kaki saya sebelah kanan itu seperti tertusuk, sakit sekali. Nggak bisa lebih jalan dari 1 jam, itu nggak kuat. Kemudian saya periksa ke dokter, karena saya tidak mau berpikir ini semua adalah karma atau apa dulu ya. Jadi saya pergi ke dokter dan disuntik sama suntikan kortison 2 kali. Tapi tidak sembuh juga. Dokternya juga heran, kenapa nggak tahu. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau sudah ke dokter tapi tidak sembuh-sembuh, itu pasti ada sesuatu. Akhirnya sebelum saya pulang ke Indonesia di 2008, waktu saya ketemu sama guru saya itu orang Belanda, Marian namanya, 2007 itu saya ketemu. Kenapa? Ternyata di umur 40 di kehidupan lampau, di usia yang sama, kaki saya itu dijepit dengan jepitan besi, ditarik sama kuda, mati dengan kebencian. Karena saya itu dulu adalah seorang jenderal perang. Kalau jenderal perang ketangkep kan seperti apa gengsi malunya gitu kan. Tetapi kemarahan yang muncul itu tersimpan di kaki itu sampai saya mati. Sehingga di umur 40 kaki itu tiba-tiba sakit. Nah, kalau di sini ada yang nggak hujan, nggak angin, tiba-tiba di salah satu badan ada sakit. Periksa ke dokter nggak sembuh-sembuh. Nah, itu boleh mencari saya. Karena biasanya ada pemicu tertentu dari usia. Nah, saya selalu juga sering bertanya kepada klien saya, di umur berapa kejadiannya mulai? Karena bisa jadi itu deja vu umur. Ya. Kemudian ada yang namanya deja vu situasi. Apa maksudnya? Saya pernah bersama dengan klien saya. Saya jelaskan proses regresi, dan dia bilang, Bu, Ibu udah pernah ngomong begini sama saya di dalam mimpi saya. Padahal itu baru pertama kali kita ketemu. Kan aneh ya. Tetapi dia bilang, dia udah tahu apa yang mau saya jelaskan karena dia udah dapat itu di mimpinya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena beliau itu bisa preview. Jadi, kalau kita bilang indra ketujuh kali ya sekarang ya, indra ketujuhnya bekerja dengan baik sehingga bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Ini yang seringkali kita bilang mimpi yang menjadi kenyataan. Itu yang bisa menjadi deja vu situasi. Nah, kemudian ini adalah kalau dibilang itu halu atau enggak, ini orang bule loh yang nulis buku ini, bukan saya. Born Again judulnya. Kalau belum pernah ada yang mendengar, jadi ini dulu waktu saya masih di Amerika, saya ketemu dengan Walter Sankey, pengarang buku Born Again yang aslinya dalam bahasa Inggris itu setebal ini, kalau kelihatan ya. Nah, jadi ini aslinya buku Born Again dalam bahasa Inggris. Saya sangat tertarik karena beliau ini menceritakan betapa kemiripan wajah itu bisa dikenali dari kehidupan lampau sampai kehidupan ini. Kemudian buku ini saya bawa pulang ke Indonesia, yang merah ini cetakan pertama dari Ehipasiko Foundation. Mam Handaka dan timnya menerjemahkan ini dalam waktu 6 bulan. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia bersama suami saya untuk tinggal di sini selamanya, itu 2009, kami turbo ini. Jadi membahas tentang kemiripan wajah dari kehidupan lampau ke kehidupan sekarang. Jadi orang bule aja ada yang melakukan riset seperti ini. Kenapa buku ini saya bawa? Karena kalau kita sudah mengerti bahwa kita pernah jadi agama apa, kita pernah jadi orang apa, maka kita tidak akan perang agama. Kita tidak akan perang suku. Kita tidak akan membenci suku lain atau negara lain atau bangsa lain. Kenapa? Karena kita pernah menjadi seperti itu. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh. Saya pernah menjadi Muslim di Sudan. Saya pernah menjadi orang Katolik. Saya pernah menjadi orang Kristen. Saya pernah jadi Buddhis, biku. Beberapa kehidupan ada. Kemudian
ada juga American Indian yang tidak punya agama. Jadi bisa saja kita berevolusi seperti itu. Nah, ini sebabnya kenapa Born Again ini menjadi menarik, karena ternyata banyak orang-orang yang bukan Buddhis, mereka percaya tentang kehidupan ulang. Karena mereka mengalami yang namanya déjà vu. Jadi kalau saya cerita tentang déjà vu, mereka tahu gitu ya. Kemudian buku ini habis yang cetakan merah, lalu diterbitkan lagi yang buku dasarnya putih ini, akhirnya habis. Sudah habis cetaknya dan Mamhan meminta izin kepada Walter untuk bisa dibuat PDF-nya. Jadilah sekarang bro dan sis bisa mengunduh gratis. Silakan di foto, di screen capture untuk nanti kalau mau baca buku ini bisa dibaca bukunya ya. Jadi di dalam buku ini banyak membahas kemiripan-kemiripan wajah. Dan sekarang kemiripan-kemiripan wajah inilah yang akan sedikit kita bahas di sini malam ini. Ini adalah cerita tentang Barbro Carlen. Kalau kita memperhatikan raut matanya saat Barbro dengan Enfreng itu mukanya mirip. Kenapa yang menjadi menarik? Karena waktu Barbro kecil, baru mulai bisa bicara, dia bilang namanya bukan Barbro tapi namanya Anne Frank. Beliau lahir di Swedia sewaktu menjadi Barbro. Jadi orang tuanya pikir ini halunya anak-anak, tapi sampai besar, sampai udah bisa cerita, dia selalu cerita tentang Anne Frank. Dia takut dengan orang yang memakai seragam, takut dengan serdadu, tidak suka makan kacang-kacangan. Mereka bersembunyi di loteng gitu ya, akhirnya ketangkep dan dimasukkan ke konsentrasi kamp di Jerman karena mereka ini orang Yahudi, Anne Frank ini orang Yahudi, jadi ditangkaplah mereka sama orang-orang Jerman itu dan mati di dalam kamp konsentrasi itu. Dan ternyata Anne Frank ini orang terkenal. Jadi dia menulis sewaktu dia masih dalam persembunyiannya, dia menulis The Diary of Anne Frank. Dan buku itu dicetak di Swedia. Nah pada saat Barbro kecil itu di sekolah, dia mendengar gurunya menceritakan tentang The Diary of Anne Frank. Jadi anak ini bingung kok gurunya tahu tentang Anne Frank, tentang dia gitu. Akhirnya saat Anne Frank saat Barbro berumur 10 tahun, papanya mengajak Barbro pergi ke Nederland. Di sana sebetulnya di Nederland itulah di Belanda ada rumah Anne Frank yang merupakan jadi museum. Waktu pas di Belanda itu jalan, kalau melihat di websitenya Walter yang saya ketik di sini Reincarnation Research, itu ada cerita tentang Barbro di mana Nederland itu di Amsterdam itu jalannya penuh dengan lika-liku. Tapi waktu mereka sampai ke hotel, papanya mau pesan taksi, anaknya bilang, "Papa nggak usah pesan taksi. Saya tahu jalan ke rumah Anne Frank." Anak kecil 10 tahun baru pertama datang ke situ, dari mana taunya jalan? Ya, kalau bukan dari memori. Ini menjelaskan bahwa bukan halu nih. Kemudian betul melewati jalan berliku tidak jauh sampai di depan rumah Anne Frank, dan sampai rumah itu dia bilangnya ada lukisan atau foto-foto. Tapi kenapa nggak ada? Dan ternyata sedang difigura, sedang direstorasi itu lukisannya. Jadi sekali lagi, dari mana anak kecil yang belum pernah datang ke situ kok tahu? Dan begitu sampai di dalam ruang etik itu dia ketakutan, gemeter, keringat dingin. Kenapa? Karena disitulah dia ditangkap. Nah, jadi ini sangat menarik cerita Barbro dan Anne Frank. Yang Anne Frank ini sekarang sudah tidak ada tentunya, tetapi Barbro meneruskan cerita tentang Anne Frank dan sudah pergi kemana-mana untuk membahas tentang kehidupan lampau dia. Jadi sekarang ini Barbro Carlen orang Swedia tapi tinggal di California di Amerika. Nah ini adalah profil Walter Samkio. Walter Samkio dulunya adalah John Adams. Tahu ya bahwa John Adams ini adalah salah satu presiden Amerika. Dan ini menjadi menarik, kenapa? Karena dalam kehidupan dulu, Walter
dengan George itu kakak adik. Nah sekarang di kehidupan ini, John dengan Peter itu kakak adik. Dalam kehidupan ini Walter dan George pun kakak adik. Jadi itu menjelaskan bahwa keluarga-keluarga itu bisa terlahir bersama-sama. Dan kalau kita memperhatikan raut mata, hidung, wajah dari Walter dengan John itu mirip. Juga antara Peter dengan George itu mirip. Nah, jadi makanya kenapa kita dengan keluarga kita itu jangan terlalu nangis berlebihan kalau meninggal. Karena kita bisa ketemu lagi karena ada perasaan. Perasaan inilah yang mengkondisikan ketemu lagi nanti, ya. Dan yang menarik adalah cerita tentang Gordon dan juga tentang Jeff Keane. John Gordon ini merupakan salah seorang jenderal perang di Antietam di Amerika waktu perang revolusi. Dan Jeff Keane ini sekarang dalam kehidupan dia, waktu itu beliau pensiunan dari firefighter. Firefighter ini artinya belambir itu ya. Jadi dia itu memperbaiki karmanya dia sendiri. Kalau dulu membunuh, sekarang dia menolong. Itu yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seseorang sebenarnya. Kemudian Jeff Keane ini dalam kehidupan sekarang, dia pernah datang ke tempat perang yang namanya Antietam. Dan di situ dia pula mengalami yang namanya déjà vu. Nangis tidak berhenti. Kenapa? Karena dia ditembak di situ. Ditembak dengan banyak sekali peluru. Jadi lama-kelamaan dia tadinya bingung, kenapa bisa nangis di tempat itu? Laki-laki datang main-main ke satu tempat bersejarah, kok bisa nangis? Dan akhirnya setelah dia ketemu Walter dan lain-lain, akhirnya diketahui bahwa dia dulunya adalah John Gordon. Lihat kemiripan wajahnya, matanya, hidungnya, sampai ke brewok-brewoknya. Waktu saya ketemu Jeff Keane juga di Conference Connecticut itu, dia juga masih ada janggutnya. Jadi mirip sekali. Nah, Carol Beckwith dan John Robert Snow ini sama profesinya. Jadi kesamaan profesi itu bisa terbawa dari kehidupan lampau. Jadi kalau dulu Carol Beckwith adalah seorang kapten polisi, dalam kehidupan ini Robert Snow adalah seorang detektif. Jadi mereka dan Robert Snow ini tadinya nggak percaya dengan past life, tidak percaya dengan kehidupan lampau, sampai ketemu dengan seorang past life regression therapist di sana di Amerika, kemudian digali memorinya dan ternyata dia adalah Carol Beckwith. Jadi banyak hal yang menarik. Dan kemudian yang berikutnya adalah tentang Michael Jackson. Ini kita tahu bahwa aslinya Michael Jackson itu kan orang kulit hitam. Dan dia punya obsesi besar pengen jadi orang kulit putih. Kenapa begitu? Karena dia pernah jadi orang kulit putih, orang Perancis dulunya. Sehingga dia punya obsesi itu. Itu yang terjadi. Seseorang bisa mempunyai obsesi tertentu kalau pernah ada terlahir sebagai apa. Ini yang menjelaskan kenapa misalnya seseorang laki-laki kepengen jadi perempuan karena dulu pernah jadi perempuan dan kehidupan perempuan menyenangkan jadi kepengen jadi perempuan, atau sebaliknya udah perempuan pengen jadi laki-laki yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena apa? Karena dia tidak mengerti bahwa dia pernah seperti itu. Kalau dia sudah mengerti, maka dia bisa memperbaiki. Itu yang biasanya terjadi, ya. Dan kemiripan panggilan adalah Michael Jackson menamakan dirinya King of Pop, Raja Pop, sedangkan Charles Dasusi menamakan dirinya Emperor of Entertainers. Ada kemiripan dari nama, ya. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Mickey tentang James Leininger dan James Houston. Jadi, James Houston ini adalah seorang pilot dari perang di Perang Dunia Kedua. Dia pilot pesawat terbang. Dan sewaktu James Leininger masih kecil, dia itu selalu bilang pesawatnya ditembak sama orang kecil. Orang kecil itu artinya orang Jepang, ya. Jadi dan dia ingat bahwa tempatnya adalah Natoma atau Daitoma atau apa gitu ya. Dan itu ternyata benar. Jadi dari kecil ini anak punya obsesi dengan kapal terbang. Dan dia tahu
jenis-jenis pesawat terbang, jenis terutama yang tempur. Nah, ini memori lagi sekali lagi keluar. Jadi bukan halu. Karena apa? Carilah di YouTube Leininger. Memorinya itu benar. Dia itu dulunya adalah James Houston. Kenapa? Karena dikonfirmasi James Houston itu punya teman. Saya lupa namanya siapa. Tetapi itu memang James Leininger begitu ketemu temannya lagi itu dia merasa satu kedekatan yang luar biasa. Padahal masih kecil, ya. Ini menjelaskan bahwa memori-memori ini real, nyata. Dan ini kita punya satu tokoh di Indonesia yang bernama Mam Handaka Wijananda. Dulunya beliau bernama Henry Opukahaya. Kenapa ini menjadi menarik? Di dalam buku Born Again pun ini dibahas, di dalam Reincarnation Research pun ini dibahas. Jadi Henry Opukahaya ini dulunya adalah seorang misionaris, orang Katolik. Beliau ini seorang pendeta yang menerjemahkan bahasa Latin ke dalam bahasa Hawaii. Jasanya besar nih beliau. Dan beliau juga punya satu slogan yang bernama My Love Be With You. Dalam kehidupan ini, kalau yang kenal dengan Mam Handaka, beliau adalah seorang sarjana apoteker. Tapi kenapa mau menerjemahkan kitab-kitab suci? Tripitaka, orang-orang Buddhis biasanya kenal dengan Mam Han ini. Jadi beliau ini sekarang di kehidupan sekarang menerjemahkan dari bahasa Pali atau dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Sama. Kebiasaan menerjemahkan itulah yang terbawa ke dalam kehidupan sekarang. Ya, jadi kita semua beruntung. Anak-anak kita yang kecil-kecil itu bisa mengerti belajar Dhamma karena adanya Mam Handaka dan timnya menerjemahkan buku-buku Jataka untuk anak-anak dan lain sebagainya. Jadi silakan yang mau mencari buku itu bisa ke Ehipasiko Foundation atau ehipasiko.org.id. Dan Mam Han yang menarik, kalau ada yang tahu tentang Ehipasiko, slogan mereka adalah Love You. Mirip banget dengan Henry Opukahaya yang bilang My love be with you. Jadi kemiripan-kemiripan ini akan terbawa. Dan yang menarik dari cerita Presiden Obama, ternyata beliau ini dulunya bernama Lyman Trumbull. Dan Mr. Trumbull ini menghapuskan perbudakan di Amerika. Masa itu misinya belum selesai dan diteruskan oleh Bapak Obama. Sehingga kita semua tahu bahwa Pak Obama ini dalam kehidupan sekarang merupakan Presiden Amerika kulit hitam yang pertama. Ya, jadi beliau ini meneruskan misi yang beliau lakukan dari kehidupan lampau. Itu biasa. Jadi misi-misi dari masa lalu itu terbawa dalam kehidupan sekarang. Nah ini, apa sih yang dibawa dari kehidupan lampau? Yaitu perbuatan atau karma. Mau karma baik atau karma tidak baik atau karma buruk. Itu terbawa. Hasilnya, akibatnya bisa dialami di kehidupan sekarang. Apapun itu. Kalau kita mau baik di kehidupan mendatang, kita jaga itu, perbuat terus perbuatan-perbuatan baik di sini, sekarang. Sehingga mendatangnya menjadi jauh lebih baik. Dan juga ingatan atau tanda lahir. Ingatan ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan tentang Anne Frank, cerita Anne Frank oleh Barbro. Dan tanda lahir itu ada di dalam buku karangan Dr. Ian Stevenson. Dia juga menceritakan 20 Cases Suggestive of Reincarnation. Jadi buku ini menjelaskan ada lagi satu buku yang mengenai tanda-tanda lahir, birthmarks. Itu nyata, karena kalau pernah ditusuk, atau pernah dipanah, atau pernah ditembak, itu akan menjadi tanda lahir di dalam badan. Itu sudah biasa. Kemudian kemiripan wajah yang tadi kita sudah lihat, lalu kemiripan karakter, sifat, kebiasaan. Makanya tolong yang kebiasaan buruk, ubahlah dalam ini jauh lebih baik. Kemudian ada juga bakat atau talenta, kepandaian, kemampuan. Itu bisa terbawa dari masa lampau ke kehidupan sekarang. Yang dulu pernah jadi dokter atau pernah menjadi dukun pengobatan, dalam kehidupan berikutnya senang sekali dalam hal pengobatan. Itu sudah biasa. Dan kemampuan-kemampuan indera ketujuh itu yang tadi saya bilang pun bisa terbawa dari kehidupan-kehidupan lampau. Lalu perasaan positif dan negatif, rajin, suka berdana, menjaga sila, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang positif. Dan ada juga yang negatif, misalnya suka marah, pemalas,
gampang tersinggung, itu pun terbawa dari masa lampau. Ya, dan kita bisa belajar dari pelajaran kehidupan, apa kesalahan lampau sehingga kita bisa perbaiki sekarang. Dan itu yang dibawa dari kehidupan lampau. Nah, ini ada satu kisah menarik oleh klien saya. Beliau ini saya tidak boleh sebutkan namanya dan saya blurkan foto beliau karena saya menjaga kode etik antara klien dengan saya. Jadi silakan Bro Miki boleh dinyalakan audio cerita tentang sister yang menceritakan hasil dari regresi beliau dengan saya. Kita dengar dulu. Ya. Ini pengalaman beliau di Korea Selatan. Jadi tempat-tempat ini betul-betul nyata dan ada. Untuk background, sister ini datang kepada saya ada sekitar 4 kali dan beliau pertama datang kepada saya di tahun 2011, datanya masih ada. Dan saya ingat karena beliau sering cerita, Sis Brenda, betul loh, apa yang saya lihat di regresi itu ketemu loh benar-benarnya sama persis. Jadi itu sebabnya kenapa saya mau minta beliau menceritakan. Dan kenapa beliau saya undang di Zoom, tetapi saya menjaga kode etik orang. Jadi saya sengaja hanya meminta rekaman suara beliau dan juga gambar-gambar. Nanti beliau cerita. Silakan Bro Niki. Ya. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ibu Brenda telah mengajak saya untuk sharing pengalaman selama regresi dan penelusuran setelah regresi. Saya seorang pasien dari Ibu Brenda yang karena sesuatu hal ingin mencari penyebab dari beberapa pengalaman dalam kehidupan sekarang ini. Saya cukup beruntung karena pertama kali melakukan regresi saya sudah berhasil menemukan berbagai penyebab pengalaman tertentu dalam kehidupan sekarang. Dalam sharing saya yang ingin saya tekankan adalah apa yang saya telusuri setelah melakukan regresi-regresi tersebut. Dalam regresi yang saya lakukan, saya dapat melihat lokasi di mana, tahun berapa, nama saya, wajah saya, dan kurang lebih lingkungan yang saya lihat di lokasi itu seperti apa. Nah, yang pertama, pada suatu kehidupan pada tahun 1200 sekian, saya melihat diri saya hidup di satu wihara di Korea Selatan sebagai seorang biksuni yang saat itu Korea Selatan masih merupakan bagian dari sebuah dinasti di China. Dan bahasa pun yang digunakan adalah bahasa Mandarin. Dalam regresi tersebut saya melihat nama wihara itu adalah Songkwangsan. Walaupun nama kota tidak saya lihat dalam regresi karena memang nggak semua memori dapat kita baca saat di dalam regresi. Namun saya dapat melihat nama saya, keadaan di lokasi, yaitu banyak sekali bangunan-bangunan dalam kompleks tersebut dan pohon-pohon daun-daunnya halus-halus dan itu letaknya sedikit di atas bukit. Sehingga saya selalu berdiri di atas bukit melihat ke lereng gunung. Saya juga bisa mengenali beberapa orang yang saya lihat dalam regresi itu yang ternyata juga muncul dalam kehidupan ini. Nama sutra-sutra yang biasa dibacakan dalam kebaktian juga dapat saya sebutkan dalam regresi. Nah, hingga saat itu saya belum pernah pergi ke Korea Selatan. Setelah selesai regresi, saya mencari informasi di Google dan saya menemukan lokasi di mana wihara tersebut terletak, kota apa, dan itu adanya di selatan Korea Selatan. Saya bisa melihat wajah saya sendiri, tugas-tugas saya di dalam wihara seperti apa, dekorasi, serta rupang-rupang apa yang ada di dalam ruang kebaktian. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari wihara tersebut ke Korea Selatan bersama anak saya. Letaknya memang di atas gunung dan harus berjalan kaki selama 15-20 menit dari parkiran menuju ke wihara.
apa yang saya lihat di lokasi itu benar-benar membuat saya tercengang karena sama dengan yang saya lihat di dalam regresi. Di kompleks tersebut ada banyak sekali bangunan dan kalau saya lihat di peta menuju ke wihara itu kurang lebih ada mungkin 50 bangunan dengan penggunaan yang berbeda-beda. Arsitekturnya juga sama dengan yang saya lihat dalam regresi. Dan anehnya di wihara tersebut, di halaman wihara ada satu sudut di mana ada monumen-monumen yang mengukir nama-nama pengurus wihara di zaman lampau, dan ternyata silsilah yang saya lihat dalam regresi itu terukir di batu monumen tersebut, sehingga saya pun melakukan berfoto di batu monumen tersebut. Nah, di wihara ada sebuah museum. Dalam museum, saya melihat sutra-sutra yang saya sebutkan dalam regresi itu terpajang dalam lemari kaca. Memang sayang tidak diizinkan untuk berfoto. Namun dapat dibaca sutra-sutra tersebut walaupun sebagian sudah rusak karena sudah sangat tua. Dan sutra tersebut pada menggunakan bahasa Mandarin, sesuai dengan yang saya lihat di dalam regresi. Pengalaman kedua adalah di China. Dalam regresi saya melihat kira-kira kejadian di tahun 1300 sekian. Saat itu saya hanya bisa melihat nama wihara yaitu Wanyan Temple dalam regresi, namun tidak bisa melihat di kota mana. Dan saya pun bisa melihat wajah dan nama saya sendiri, dan juga saya melihat beberapa orang di kehidupan tersebut yang juga muncul di kehidupan ini. Yang khas di situ di regresi yang ini adalah saya melihat ada 2 baris gajah kecil di halaman wihara. Dan saya merupakan seorang biksu yang kalau sore suka jalan-jalan di antara gajah tersebut. Nah, akhirnya saya pun melakukan pencarian di Google, dan saya menemukan itu letaknya di Gunung Emeisan. Jadi pada tahun 2000 berapa ya, lupa saya, kita mengambil suatu tour privat, antara lain kita pergi ke kota Chengdu dengan tujuan pergi ke Emeisan untuk mencari wihara tersebut. Nah, ada berbagai keajaiban yang terjadi di mana karena belum pernah ke sana, kami juga tidak tahu timetable untuk cable car. Ya, ternyata memang harus naik cable car untuk naik ke puncak. Nah, untuk naik ke puncak itu kita memang membooking hotel di puncak tersebut, sehingga kami memang harus naik. Nah, untuk dapatin bus kecil dari stasiun di kota Emeisan untuk naik ke gunungnya itu tidak mudah. Itu kayak di Indonesia ada preman-preman gitu. Nah, sehingga agak susah mendapatkan bus. Sehingga saat kami dapat itu aja udah agak mepet waktunya, karena ternyata terakhir kereta cable car-nya adalah jam 5.30. Nah, saat kami naik, supirnya sudah tahu itu, mungkin nggak keburu naik, tapi dia ngebut. Saking takutnya saya baca terus mantra Samanta Badra Bodhisattva selama 2 jam di dalam bus dari stasiun di Emeisan, di kota Emeisan untuk naik ke stasiun. Itu jalannya berliku-liku di gunung, sangat mengerikan, tapi supirnya itu luar biasa, tancap gas terus sampai di kaki gunung itu sudah jam 5 sore. Dan dari kaki gunung mesti daki lagi untuk sampai ke stasiun, dan itu minimal 30 menit. Tour guide kami sudah ketakutan karena pasti akan miss cable car. Sehingga dia bilang kalian jalan aja, jalan cuma satu untuk naik ke atas, saya lari dulu ke stasiun cable car. Karena kemungkinan kita akan miss cable car dan dia harus cari tandu 6 biji untuk bawa kita ke atas. Dan itu biayanya sangat besar. Akhirnya dia lari, kita pelan-pelan naik di tengah gunung, kita ditopon, ternyata cable car-nya menunggu, yang tak pernah terjadi selama pengalaman dia jadi tour guide. Nah, akhirnya kami
berhasil naik ke puncak untuk nginep di situ. Naik ke puncak, patung setinggi 68 meter tertutup oleh kabut. Jadi kami pun tidak peduli, kami tetap doa mengelilingi patung tersebut. Dan apa yang terjadi setelah selesai doa, kabut pun pergi dan kami dapat menikmati sunset yang indah. Paginya kami dapat menikmati sunrise bersama banyak sekali turis-turis lain dengan matahari yang indah, dan pas hari itu adalah hari Uposatha. Sehingga saya memang sudah siapkan kitab Sutra Samantabhadra, yaitu bab terakhir dari Sutra Avatamsaka Sutra. Saya membaca sutra tersebut di wihara kecil karena di bawah patung yang setinggi 68 meter itu memang ada satu wihara kecil. Setelah selesai baca kira-kira jam 10, kita pun memutuskan untuk turun karena mau ke Wanyen Temple itu memang arahnya beda. Sehingga kita harus turun dulu ke bawah untuk ganti ke kabel car lain. Saat selesai baca itu kan patungnya agak tinggi, hotelnya agak di bawah, jadi banyak tangga yang harus kita turun. Dalam perjalanan turun tiba-tiba belakang orang-orang pada menjerit. Kaget kita lihat ke belakang, ternyata tiba-tiba kabut besar datang, dalam sekejap patungnya tidak kelihatan. Dan langit pun mendung sekali. Nah, itu keajaiban kedua. Setelah sampai di Wanyen Temple, barisan gajah tersebut benar-benar masih di situ hingga sekarang. Sehingga saya pun berfoto mengikuti pose yang saya lihat dalam regresi. Penelusuran ketiga itu ada di Yunani. Sama dengan sebelumnya, saya memang hingga hari ini pun saya belum pernah ke Yunani. Ingin pergi tapi belum kesampaian. Dalam regresi, saya melihat rumah saya, dekorasi ruang tamu itu adalah meja persegi yang pendek dengan bantal-bantal yang besar mengelilinginya, tapi tidak ada kursi atau sofa. Orang-orang pada duduk di atas bantal. Nah, itu lumayan nempel di memori. Sehingga selesai regresi saya pun Google dengan mencari tahu dekorasi rumah orang-orang Yunani di zaman kuno. Ternyata saya menemukan di hotel. Di satu hotel yang namanya The Perivolas itu ada dekorasi khas Yunani kuno, persis seperti apa yang saya lihat di regresi. Sehingga saya pikir kadang-kadang saya juga happy dan bersyukur bahwa apa yang saya ingin mencari dapat dibimbing oleh Bu Brenda, sehingga saya menemukan penyebab, walaupun penyebabnya saya tidak sebutkan di sini. Saya hanya menyebutkan bahwa apa yang kita alami di regresi itu bisa benar-benar ada di bumi sekarang ini juga. Cuman kadang-kadang kita perlu mungkin berkah atau apa untuk bisa mengetahui lokasinya dan pergi melihat tempatnya. Jadi dan juga dalam regresi kita bisa belajar banyak tentang hukum karma, yaitu apa yang ada di kita sekarang, apa yang kita alami sekarang itu memang benar ada penyebabnya di masa lampau. Walaupun saya tidak sebutkan pengalaman dan penyebab apa yang saya cari, tapi kurang lebih adalah apa yang saya lihat itu ternyata masih ada sekarang di dunia ini gitu loh. Kira-kira demikian sharing saya. Terima kasih. Jadi ini yang menarik, dia cerita waktu di dalam regresi saya buka catatan saya. Dia bilang ketemu dengan seorang bodhisatwa patung bodhisatwa warna emas. Dan ini benar, patung bodhisatwa ini warnanya emas. Namanya Pusyan Pusa. Dan dia bilang dia berjalan menjadi biku itu di depan banyak sekali gajah-gajah. Gambar yang di bawah ini adalah gambar gajah yang dia lihat di dalam regresinya. Ya, yang menarik, dan dia bilang dia belum pernah ke Yunani, tetapi ini yang dia lihat persis seperti apa yang ada di hotel di Yunani itu di Greece.
Jadi modelnya seperti ini, waktu itu yang dia lihat. Jadi sangat menarik pengalamannya. Ini membuktikan bahwa memang bukan halusinasi, tapi bisa digali memori orang. Dan ini adalah manfaat regresi. Jadi kita bisa mengerti akar perasaan permasalahan seseorang. Kalau punya benci, dendam, marah, fobia, takut, cemas, rasa sayang yang tidak tepat, misalnya udah nikah sama seorang istri, tapi kok masih bisa punya rasa sayang kepada laki-laki. Jadi sesama laki-laki. Atau sesama ibu rumah tangga menyayangi ibu lainnya karena memang pernah bersama-sama dulunya. Ini bisa menjelaskan penyebab LGBT. Jadi sangat wajar kalau kita bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Lalu kenapa bisa seseorang itu terlalu banyak makan sampai berat badannya itu besar, nggak bisa terkontrol makannya. Penyebab minum alkohol, merokok, tidak percaya diri, insomnia. Ini tujuannya supaya agar bisa melepas. Lalu kita bisa mendapatkan pengertian hukum karma dan akibatnya, yaitu perbuatan baik dan buruk. Lalu bisa mengerti kebiasaan dan kemampuan yang terbawa dari masa lampau. Bisa mengerti arti mimpi berulang, karena kalau mimpinya sama dan berulang-ulang, itu biasanya pernah terjadi di masa kehidupan lampaunya. Lalu mengenal soulmate atau jodohnya. Juga bisa mengerti penyebab psikosomatis yang bukan penyakit fisik yang tadi saya alami, juga dialami beberapa klien saya yang ternyata pernah ditombak atau dipanah atau ditembak, itu bisa menjadi sakit di tempat tertentu yang kalau ke dokter nggak ada penyakitnya. Itu yang namanya psikosomatis. Kemudian mengerti tujuan hidup, itu adalah sebagian dari manfaat. Dan saya pernah membawakan talk show regresi hipnoterapi pertama itu di Indonesia tahun 2004, yaitu di Taman Anggrek. Ini oleh Anggrek Dama Sarania. Saya dikasih ininya dan saya bingkai karena ini menjadi satu hal memori yang indah buat saya pribadi, bahwa ini sudah lama saya populerkan, tetapi bukan hanya baru-baru aja. Cuman waktu itu saya masih tinggal di Amerika. Dan pas pulang saya dengar udah ada orang yang mengaku bisa, dan katanya itu adalah mereka autodidak lah, apalah. Harusnya regresi itu harus sekolah. Karena kita membawa memori orang ke masa lampau. Yang di sana bisa terjadi abreaksi. Yang harus sebagai terapis ini tahu bagaimana cara mengatasinya. Oke, jadi tidak bisa regresi ini belajar hanya dari baca buku. Tidak mungkin. Ya, itu ada bahayanya kalau tidak ditangani. Nah, ini adalah buku karangan saya baru pertama kali sudah beberapa tahun yang lalu. Ini mengenai memori janin, betapa pentingnya seorang ibu dan seorang mama papa itu menjaga perasaan sewaktu mamanya lagi hamil. Karena kalau seringkali masalah-masalah itu terbawa ke dalam kehidupannya. Nggak percaya diri lah, itu karena mau digugurkan misalnya, atau sedih ibunya waktu hamil maka anaknya juga jadi cengeng. Nah, ini bisa dipesan sama saya hanya dengan menginfokan nama dan alamat lengkap. Ini 50.000 belum termasuk ongkir ya. Jadi saya bisa kirim buku ini, boleh di screenshot atau di foto kalau perlu. Dan kemudian karena PSBB, maka saya tidak melakukan sesi regresi. Saya hanya melakukan apa yang namanya, saya sering memberikan konsultasi online yang ada biaya per orang per jamnya, itu saya akan lakukan via WhatsApp video call. Saya tidak melakukan hipnoterapi atau regresi karena internet seringkali turun naik. Jadi saya mempunyai kode etik yang saya dapatkan dari para guru saya bahwa kita harus ada di samping klien kita pada saat mereka mengalami suatu kejadian. Jadi itu sebabnya kenapa saya tidak melakukan hipnoterapi atau regresi kalau sedang PSBB. Tapi saya bisa memberikan jasa ini, saran-saran untuk membantu mengatasi masalah. Nah, ini bisa dihubungi Stephanie, bisa WhatsApp di 0896 9675
dan 7322. Ya, jadi silakan yang tertarik untuk konsultasi online ini mulai 14 September, yaitu mulai besok, mulai Senin. Hari ini adalah hari terakhir sementara saya menerima klien yang datang. Karena kalau PSBB itu memang harus membatasi, tapi saya hanya saya minta izin kepada Pak RT dan Pak RW. Untung daerah kami tidak ada yang terkena COVID, jadi saya diizinkan menerima 1 orang. Kalau ada yang betul-betul urgent, nah urgentnya seperti apa, klien itu harus menceritakan kepada Stephanie. Jadi kalau yang urgent itu yang boleh datang, kalau tidak urgent sebaiknya jangan ya. Oke, ini adalah website saya www.hypnosisforhealing.com. Bahasa Inggris, ada dalam bahasa Indonesia, apa saja yang saya lakukan, jasa-jasa yang saya bisa berikan. Kemudian dengan Stephanie ini juga bisa menghubungi kalau seandainya mau nanti setelah selesai PSBB. Jadi bisa menghubungi Stephanie dan silakan follow YouTube dan Instagram saya brenda.ai.mcrae. Jadi ininya cuma sampai di sini. Selanjutnya saya membuka yang mau bertanya. Kalau masih ada waktu, silakan Bro Miki boleh membacakan pertanyaan yang mungkin perlu ditanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab.